تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah di dalam masjid yang mulia ini. Alhamdulillah, berkat nikmat dan taufik dari Allah, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah beliau, penutup risalah, dan tidak ada risalah setelah risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya di antara perkara yang kita butuhkan untuk keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat adalah syafaat. Syafaat hakikatnya adalah rekomendasi. Syafaat adalah perantara antara seseorang yang memiliki hajah dan yang bisa menyelesaikan hajah. Itulah syafaat. Tujuannya apa? Agar kita mendapatkan pengampunan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surganya. Pahala terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Hadirin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah, manusia tidak lepas dari dosa dan kesalahan, dosa dan maksiat. Kita butuh akan ampunan Allah. Ahlu sunnati wal jamaah mempunyai keyakinan bahwa syafaat hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi tidak bisa memberikan syafaat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga wali, mereka tidak akan mungkin bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya syafaat hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah syafaat dari Allah. La yashfa'una indahu illa tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita dapat mengetahui bahwasanya syafaat itu hanyalah milik Allah. Tidak akan Allah berikan
kepada seseorang kecuali telah memenuhi syarat. Dari dalil-dalil bahwasanya kita tahu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalil-dalil tentang syafaat. Bayangkan sampai di 19 surat di dalam Al-Quran, di 32 tempat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang syafaat. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwasanya syafaat hanyalah milik Allah. Kemudian Allah menetapkan syafaat. Di sisi lain Allah meniadakan syafaat. Perlu diketahui hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, bahwa syafaat itu tidak akan mungkin Allah berikan kecuali telah memenuhi syarat-syarat. Syarat yang pertama, bahwasanya orang yang memberikan syafaat itu mampu memberikan syafaat. Atau dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang diberikan hak oleh Allah bisa memberikan syafaat. Karena tidak semua orang bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Maka yang pertama persyaratannya adalah mereka yang mampu memberikan syafaat. Maka inilah yang dilakukan oleh kaum musyrikin terdahulu. Mereka meminta kepada seseorang yang tidak mampu memberikan syafaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mendatangi kuburan, mereka meminta, mereka menganggap bahwasanya kuburan tersebut adalah kuburan wali. Orang-orang yang mungkin yang dekat dengan sisinya, di sisi dekat kedudukannya di sisi Allah. Kemudian mereka mendatangi kuburan tersebut meminta syafaat kepadanya. Inilah yang mereka katakan di dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka bahkan mengatakan kami itu tidak beribadah kepada mereka. Kami itu tidak beribadah kepada mereka. Akan tetapi tujuan kami adalah untuk mendekatkan kami kepada Allah. Padahal mereka yang mereka jadikan sebagai wasilah perantara tersebut tidak mampu memberikan apapun di hadapannya pada hari kiamat kelak, di sisi Allah pada hari kiamat. Tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula bisa memberikan mudarat. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi pada saat seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian mereka pun ingin meminta syafaat dari para nabi, para anbiya, mendatangi Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam mengangkat tangannya, aku tidak mampu melakukannya. Sampai akhirnya mereka mendatangi Nabi Isa. Nabi Isa pun mengarahkan mereka, pergilah ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ana laha, akulah yang bisa melakukannya. Kemudian apakah Nabi bisa langsung memberikan syafaat kepada manusia tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Allah, sujud di bawah arsy Allah. Nabi bersujud, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, isfa' tusaffa, mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Engkau akan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Setelah mendapatkan izin dari Allah, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat kepada manusia. Artinya seseorang walaupun dia mampu memberikan syafaat di sisi Allah, atau dia mendapatkan hak bisa memberikan syafaat di sisi Allah, mereka tidak mampu bisa memberikan syafaat tersebut tanpa mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian syarat yang ketiga adalah Allah ridho. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada yang memberikan syafaat dan ridho kepada yang akan menerima syafaat. Keridhaan Allah. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Syarat-syarat di atas disebutkan secara global di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan berapa banyak para malaikat di langit. Bayangkan malaikat yang berada di langit, orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak pernah berbuat maksiat di hadapan Allah, selalu taat kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendakinya dan juga diridhoinya. Artinya seseorang walaupun sudah diberikan izin oleh Allah, kalau seandainya Allah tidak meridhoi orang yang mendapatkan syafaat tersebut, tentu syafaat tersebut tidak akan mungkin bisa terlaksana. Jadi hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, inilah syarat yang perlu dipenuhi agar kita bisa mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahman wa radhiya lahu qaula. Pada hari itu tidak akan berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah telah beri izin kepadanya dan dia telah diridhoi perkataannya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya syafaat itu hanyalah milik Allah, haknya Allah, untuk Allah saja. Tidak diperkenankan bagi kita untuk meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita mengharapkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perhatikanlah syariat Allah. Maka seperti itulah syariat akan diperbolehkan bagi seseorang akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah hak dapat memberikan syafaat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi dengan syafaatul uzma yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa khayyarani baina ayyadkhula nisfa ummatil jannah wa baina syafaa'ah fakhtartu syafa'ah wa hiya liman mata la yusyriku billahi syai'a." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku disuruh memilih antara memasukkan separuh umatku ke dalam surga atau memilih syafaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih syafaat. Aku pun memilih syafaat. Dan ini syafaatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diperoleh orang-orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Jadi syafaat Nabi ini akan didapatkan oleh mereka yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Kemudian Nabi SAW mengatakan, as'adun nasi bi syafa'ati, orang yang bahagia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, mereka yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam
lubuk hatinya. Artinya dia bukan hanya mengucapkannya, tapi dia memahami maknanya, melaksanakan konsekuensi yang terkandung di dalam kalimat syahadat la ilaha illallah. Hadis ini, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, dengan tegas mengatakan bahwasanya syafaat itu hanyalah untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Apabila ia tidak mentauhidkan Allah dengan sesuatu yang lain, dan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya, maka ia tidak akan bisa mendapatkan syafaat sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat hanyalah milik Allah. Kita berusaha untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara menjalankan syariat Allah dan dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syafaatnya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, bahwa syafaat itu tidak akan mungkin bisa didapatkan oleh orang-orang yang menyekutukan, yang terjerumus di dalam kesyirikan, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Sebagaimana yang Nabi SAW katakan pada hadis di atas, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Nabi adalah mereka yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa perkara yang beberapa sebab yang dengan sebab itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab-sebab tersebut adalah doa setelah azan dikumandangkan. Tatkala muadzin mengumandangkan azan, maka jawablah azannya sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah azan dikumandangkan, ucapkanlah doa. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Rasulullah SAW mengatakan, siapa saja yang mengucapkan ini ketika ia mendengarkan azan, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka halal untuknya syafaatku pada hari kiamat kelak. Kemudian ada yang kedua, seseorang pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dia mengharapkan syafaat dari Nabi SAW agar dia bisa mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat. Kemudian Nabi SAW mengarahkan, memberikan petunjuk kepadanya. Kemudian Nabi mengatakan, perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab yang pertama tadi doa setelah azan. Kemudian di antara sebab untuk mendapatkan syafaat dari Nabi adalah memperbanyak sujud. Sujud. Ini di antara sebab-sebab yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, syafaat tersebut tidak akan mungkin bisa didapatkan kecuali mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah
dan juga mereka yang menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Inilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mempelajari apa itu kesyirikan, macam-macam kesyirikan, agar kita bisa menjauhinya sehingga kita tidak terjerumus ke dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih walata umurina wa walata umuril muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.